Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 421 Cermin Penekan Setan. Chen Xiang bisa merasakan napas energi yang sangat murni dilepaskan dari klaster cahaya di depan, dan itu juga memiliki aroma yang samar, yang membuat orang tidak dapat menahan diri untuk mengambil beberapa napas lagi. Ini bahan obat utama untuk memurnikan Yuan Jindan murni, buah Yuan murni. Chen Xiang sedikit terkejut, dan hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Bahan obat semacam ini langka bahkan 100.000 tahun yang lalu. Dia belajar dari 4 formasi tersebut dalam pikiran master. Dia mengetahui bahwa taman obat di kuil Shenwu dulu ada, tetapi kemudian habis. Tepat ketika Chen Xiang ingin lewat, Long Sui tiba-tiba berkata, "Tunggu, energi semacam ini tidak bisa dilepaskan oleh buah. Pasti tidak mudah," kata Bai Youyo. Saat Chen Xiang mengambil langkah, dia berhenti. Dia tidak bisa melihat pohon buah saripati murni karena terhalang oleh semburan cahaya keemasan. Ada energi dalam cahaya keemasan yang sangat dikenal Chen Xiang. Menekan vitalitas iblis. Sial, bagaimana mungkin ada iblis yang menekan vitalitas di sini? Chen Xiang berkata dengan heran, sekarang dia mengerti mengapa monster jahat itu tidak berani mendekat. Benar saja, itu adalah vitalitas penekan iblis, tetapi berbeda dari milikmu. Vitalitas penekan iblis semacam ini lebih kuat, dan hanya memancarkan cahaya tanpa aura lain, kata Long Sui. Karena itu adalah energi iblis yang menekan, Chen Xiang secara alami tidak akan takut. Dia meminta manusia serigala untuk menunggunya di sini, dan melangkah masuk setelah dia memasuki tempat yang ditutupi oleh teori cahaya keemasan. Dia melihat lebih dari 10 pohon setinggi kaki. Penuh pohon dengan daun putih penuh dengan buah Yuan murni keemasan, ada sekitar 50 buah. Hanya ada 2 bahan obat utama dari pil emas Yuan murni, yaitu daun dari pohon Yuan murni dan buah Yuan murni, jadi Chen Xiang mendapatkan semua bahan obat dari pil emas Yuan murni. Tapi dia tidak terburu-buru untuk memetiknya sekarang, dia mencari benda yang memancarkan cahaya keemasan, yang tidak bisa dilepaskan oleh pohon buah Yuan murni. Segera, dia melihat cahaya datang dari bawah genangan air. Chen Xiang melihat lebih dekat dan melihat cermin perunggu dengan pegangan tergeletak di genangan kecil. Setelah dia meraih cermin, dia merasakan gelombang energi penekan iblis tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, menyebabkan semburan cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, yang membuat manusia serigala segera bersembunyi di balik batu untuk menghindari tertangkap. Cahaya ini bersinar. Setelah Chen Xiang menggabungkan sejumlah besar vitalitas penekan iblis di cermin, dia menemukan bahwa tubuh emas penekan iblisnya menjadi lebih kuat, dan vitalitas penekan iblisnya juga berubah dan menjadi lebih kuat. Chen Xiang buru-buru meneteskan darah ke cermin, dan segera membuat cermin menahan. Cermin ini disebut alam penekan iblis. Setelah orang-orang yang berlatih seni sihir penekan iblis menggunakannya, cermin dapat melepaskan energi iblis penekan yang sangat kuat untuk menghadapinya monster. Setelah mendapatkan cermin penekan sihir ini, Chen Xiang sangat gembira, karena ketika cermin ini tidak memiliki pemilik, energi iblis penekan yang dilepaskan tidak akan tertahankan bagi Raja Iblis itu, belum lagi dia sekarang memiliki cermin penekan sihir. Mengapa cermin penekan ajaib muncul di sini? Dia tidak bisa mengetahuinya. Jika ada kesempatan, dia pasti akan menggunakan cermin penekan iblis ini untuk menghadapi monster jahat yang merupakan raja, dan mencoba kekuatan cermin penekan iblis ini. Setelah cahaya itu menghilang, manusia serigala diam-diam melihat ke pohon itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pohon primordial murni ini setelah tinggal di sini begitu lama. Sekarang dia merasa lebih takut dengan kekuatan Chen Xiang. Bahkan monster tidak bisa menghadapinya tempat ini, tapi Chen Xiang melakukannya dengan mudah. Chen Xiang mulai memetik buah Yuan murni itu, dan segera setelah dia memetik 30 buah, Long Sui buru-buru berteriak, "Seseorang sedang mendekat,
seorang seniman bela diri spiritual yang sangat kuat harus menjadi murid Raja Kuan itu. Manusia serigala juga merasakan ketika dia tiba, dia berteriak aneh dan berteriak, "Tuan, orang yang kuat ada di sini." Chen Xiang juga merasakan aura itu sekarang, itu memang tidak asing baginya. Dia telah melihat murid Wang Quan sebelumnya, aura mereka Chen Xiang adalah sudah akrab dengannya. "Cepat datang ke sisiku!" teriak Chen Xiang dengan tergesa-gesa, dan manusia serigala terbang segera setelah mendengarnya. Manusia serigala ini dapat menebak bahwa manusia datang ke alam yang mendalam ini untuk menemukan hati iblis, jadi situasinya sangat berbahaya. Dia berpikir bahwa manusia yang berani masuk sangat kuat, seperti Chen Xiang. Jika dia tidak menjadi budak Chen Xiang, bahkan jika Chen Xiang tidak mencabut jantung iblisnya, dia akan dibunuh oleh manusia lain. Manusia serigala baru saja datang ke sisi Chen Xiang, ketika seorang pria tampan dengan gaun biru dan memegang pedang melayang turun, matanya yang nakal menatap Chen Xiang, lalu ke manusia serigala, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan akhirnya menatap mata murni. "Pohon. Chen Xiang, kamu berada di perusahaan monster jahat. Jika keluar, orang lain akan memikirkannya?" Hah! Ketika pria itu berbicara, matanya penuh keserakahan, dan suaranya sangat arogan. Dia menatap pohon buah yang dia tahu sangat berharga. Chen Xiang mencibir dan berkata, "Wan Xuan, buka matamu dan lihat dengan jelas, dia adalah budakku. Aku, Chen Xiang, bisa membuat iblis jahat dengan hati iblis menjadi budakku. Ini adalah hal yang sangat mulia." Nama pria itu adalah Wan Xuan, dan dia adalah salah satu murid Wang Quan. Wan Xuan tidak terlalu peduli, dia melihat iblis jahat dengan hati iblis, dan melihat pohon berharga yang tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Terutama buah emas pucat yang indah di atasnya, bahkan dia ingin menggigitnya. Aku ingat Penatua Ding mengatakan bahwa jika kamu menghadapi situasi ini, kamu dapat menggunakan cara tertua untuk menyelesaikannya. Mata Wan Xuan terkejut, dan dia tertawa sinis. Cara tertua adalah kompetisi seni bela diri, siapapun yang menang akan memiliki barangnya. Chen Xiang mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dia membalikkan telapak tangannya, menampar pohon cunyuan di belakangnya, meraihnya dengan kuat, seluruh pohon dicabut olehnya, dia dengan cepat memasukkannya ke dalam ring, dan menyerahkannya kepada Su Miao dan Bai. Anda berurusan dengan. Metode pemetikan kasar semacam ini dapat menyebabkan seluruh pohon mati, tetapi Chen Xiang tidak takut, dia memiliki air liur naga emas, dia dapat menumbuhkan pohon dengan buah yuan murni, selama dia diberi waktu, dia dapat memiliki sebanyak mungkin. Seperti yang dia inginkan. "Chen Xiang, kamu." Wan Xuan sangat marah, menatap tajam ke arah manusia serigala, dan menampar manusia serigala di udara. Cetakan telapak tangan dengan energi asli Jin Lei terbang keluar, membuat suara siulan, dan mengenai manusia serigala. Ketika dia hendak membunuh manusia serigala, Chen Xiang mendengus, tubuhnya tiba-tiba dikelilingi oleh energi sejati yang tak terlihat dan tidak berwarna, yang berputar di sekitar tubuhnya, dan melihat bahwa cetakan telapak tangan yang memadatkan energi sejati guntur emas adalah Chen Xiang mengisapnya dan memukul tubuh Chen Xiang. Tidak ada yang salah dengan Chen Xiang, kekuatan yang satu itu sudah terhalau oleh kecerdikannya dari Tai Chi Dragon menundukkan kungfu. "Chen Xiang, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu di sini? Jika aku membunuhmu, tidak ada yang akan tahu bahwa aku melakukannya." Wan Xuan sedikit marah di dalam hatinya, dia sudah memiliki niat untuk membunuh. Tetapi dia tahu Chen Xiang juga tidak sederhana, dia khawatir setelah membunuh Chen Xiang, vitalitasnya akan terluka parah. Chen Xiang mencibir dan berkata, "Sejujurnya, sejak kamu muncul, kamu sudah menjadi orang mati di mataku. Kamu adalah murid kecil Wang Quan. Aku sudah lama ingin membunuh satu atau dua muridnya untuk memberikan lihat pada warnanya." Kulit Wan Xuan berubah, dan dia berkata dengan keras, "Jika ini masalahnya,
maka aku tidak bisa marah. Meskipun kamu telah bertemu dengan pejuang darah di benua raja kita sebelumnya, ada juga 3, 6 atau 9 tingkat pejuang darah. Orang-orang itu di mata saya, itu sia-sia, dan itu hanya akan kehilangan muka para pejuang darah. Hari ini saya akan menunjukkan. Bab 422 Kekuatan Seni Iblis. Wan Xuan adalah orang keempat yang masuk. Dia masuk ke sini hampir sehari lebih awal dari Chen Xiang. Kekuatannya tidak lemah. Chen Xiang menebak bahwa dia mendapat banyak hati iblis. Jika Wan Xuan terbunuh, dia akan bisa mendapatkan hati iblis di tangan Wan Xuan dapat menghemat banyak waktu. Dan Wan Xuan diam-diam cemburu ketika dia melihat bahwa Chen Xiang dapat menerima monster jahat sebagai budak. Dia sudah lama ingin melakukan ini, tetapi monster jahat yang dia temui menolak untuk mati. Pada akhirnya, dia hanya bisa membunuh monster jahat itu, seperti dengan Chen Xiang seperti ini, memiliki pelayan iblis dengan kekuatan yang baik, akan sangat nyaman untuk berjalan di alam yang mendalam ini. Chen Xiang, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Anda pasti tidak akan bisa memasuki babak final. Guru saya hanya memiliki kami berempat sebagai magang, dan dia bersedia mengeluarkan buah ciptaan hanya untuk membiarkan kami bersaing. Jadi selain kita tidak ada orang lain yang bisa masuk final. Wan Xuan tersenyum penuh kemenangan, mengayunkan pedangnya, dan kilatan cahaya pedang menyala, disertai dengan ledakan energi yang sangat kuat. Chen Xiang terkejut di dalam hatinya, dan buru-buru menoleh untuk menghindarinya, tetapi energi masih melewati wajahnya, menggambar noda darah di wajahnya, dan sebagian rambut juga dipotong. Setelah melihat kekuatan Wan Xuan, wajah Chen Xiang menjadi serius. Kekuatan Wan Xuan ini memang lebih kuat dari 2 pejuang garis keturunan yang dia temui sebelumnya. Kekuatan masing-masing magang tidak dapat diduga, dan mereka semua berimbang. Jika tidak, mereka berempat tidak akan diperbolehkan untuk berperang satu sama lain. Permainan ini juga penting untuk menentukan siapa keempat murid kerajaan yang akan menerima warisan kerajaan. Maksudmu, sebelum kamu masuk, Raja Kuan memberimu banyak hati iblis. Sebuah senyuman muncul di sudut mulut Chen Xiang. Wan Xuan tertawa keras dan mengayunkan pedangnya ke Chen Xiang terus-menerus, menebas gelombang ki yang mengandung kekuatan guntur. Setelah Zen Qi di tubuhnya meledak melalui pedang di tangannya, itu menjadi lebih kuat, membuatnya Chen Xiang merasakan bahaya besar. Itu benar, kita berempat pasti bisa masuk final. Yang lain tidak boleh menghentikan kita berempat bersaing untuk tempat pertama. Wan Xuan menyaksikan Chen Xiang mengelak ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangannya. Seperti sedikit maus saat dia berkata, dia tersenyum lebih bangga. Chen Xiang, pamerkan kekuatan nagamu yang hebat. Guru sering mengatakan bahwa hanya kekuatan naga yang bisa mengalahkan pejuang garis keturunan kita. Aku tidak percaya itu. Wan Xuan mengerutkan kening, dan pedang di tangannya bersinar terang. Dia memegang pedang itu di kedua tangan, menghadapi Chen Xiang yang tidak jauh, dia menebas, dan dengan sapuan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, menutupi Chen Xiang seperti jaring raksasa. Pedang, bayangan dan bintang dengan kekuatan penghancur adalah jaring raksasa, membuat Chen Xiang tidak bisa mengelak. Wan Xuan tertawa terbahak-bahak, dia pikir itu terlalu mudah untuk berurusan dengan Chen Xiang. Setelah jaring pedang diselimuti, Chen Xiang segera berubah menjadi kabut, dan dia melemparkan Sui Jinggong. Jika kekuatannya hanya sekecil ini, dia pasti sudah lama tersingkir. Wan Xuan terkejut, berbalik dengan tajam, berbalik dan menebas pedang dengan cepat pada saat yang sama. Dalam sekejap, pedang Qi ditembakkan, aura yang kuat dari seorang prajurit darah meledak bersamaan dengan pedang, penuh dengan aura destruktif yang bergetar. Semua arah, orang-orang di sekitarnya. Tanah terbelah satu demi satu. Dang! Terdengar, Chen Xiang memblokir pedang menakutkan yang bisa membelah gunung raksasa dengan lengannya. Dia memblokirnya dengan mudah,
dan dengan lembut menetralkan kekuatan itu sepenuhnya. Kamu tidak layak menggunakan kekuatan nagaku. Memperlakukanmu hanya akan mempermalukan kekuatan suci ini. Suara Chen Xiang acuh tak acuh, dan dia menamparnya dengan telapak tangan. Sebelum Wan Xuan dapat menarik kembali pedangnya tepat waktu, dia menghadapi pukulan itu dengan telapak tangannya. Bahkan jika Wan Xuan membuat telapak tangan tidak siap, kekuatan telapak tangan sangat kuat. Kekuatan tak terlihat yang menyelimuti telapak tangannya membentuk gelombang penuh energi. Sebelum Chen Xiang menyentuh telapak tangannya, dia merasakan gelombang energi. Kekuatan panas menembus ke dalam tubuhnya, dan setelah kekuatan yang mendominasi dan kejam ini memasuki meridiannya, dia tiba-tiba menjadi gila dan ingin meledak, tetapi dia masih ditekan. Haha, kamu tahu betapa kuatnya aku. Wan Xuan tertawa keras, menggertakkan giginya, dan meningkatkan kekuatan telapak tangannya. Kedua telapak tangan bertabrakan bersama tanpa menimbulkan gelombang apapun, seperti dua anak yang saling berhadapan. Ini di luar dugaan Wan Xuan. Dalam prediksinya, Chen Xiang akan dikejutkan oleh kekuatan telapak tangannya yang kuat, setidaknya dia akan melakukannya. Sebuah lengan hancur, dan pepohonan di sekitarnya juga harus dihancurkan oleh ledakan yang dia lontarkan. Hei, mari kita lihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Setelah Chen Xiang menarik telapak tangannya, dia mengayunkan tangannya untuk menghilangkan kekuatan Wan Xuan. Chen Xiang mundur beberapa langkah, sementara Wan Xuan dengan cepat menebasnya dengan pedangnya, tetapi ketika dia mengangkat pedangnya barusan, dia merasa ada yang tidak beres. Wajah Wan Xuan tiba-tiba berubah, wajahnya penuh kengerian, dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan pada tanganku? Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana tulang di lenganku? Kemana mereka pergi?" Bonnet Demon Palm. Ketika Chen Xiang bertemu telapak tangannya sekarang, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melemparkan telapak tangan yang mengubah tulang. Dia sudah memulai persiapan ketika dia menghindari energi pedang Wan Xuan. Sejak awal, dia hanya ingin menciptakan peluang bagi Wan Xuan untuk hadapi dia. Sekarang dia berhasil, dia melebur semua tulang di salah satu lengan Wan Xuan. Meskipun Chen Xiang tidak sering menggunakan Bonnet Transforming Palm untuk bertanding, namun dia sering berlatih sendiri. Sekarang dia telah melangkah ke kondisi pamungkas, Bonnet Transforming Palm bahkan lebih kuat. Dia sudah bisa membuat tulang lawan tiba-tiba menghilang, dan pihak lain tidak akan merasakan sakit. Inilah betapa kuatnya kungfu ajaib. Chen Xiang tidak berani menggunakannya di depan terlalu banyak orang, karena jenis kungfu ini kurang lebih jahat dan mudah ditangkap oleh orang lain untuk mencari kesalahan. Wan Xuan ketakutan di dalam hatinya. Meskipun dia telah menerima pelatihan yang kejam, ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal seperti itu. Selain itu, dia biasanya tinggi di atas tanah, dan dia masih muda, jadi dia tidak cukup tenang untuk Chen Xiang. Anda harus tahu bahwa Chen Xiang sering berjuang di ambang hidup dan mati, dan telah melalui banyak peristiwa besar, meskipun dia masih muda, dia dewasa dan stabil. Chen Xiang, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Wan Xuan mengayunkan pedangnya ke Chen Xiang seperti orang gila, dan bergegas menuju Chen Xiang. Lengannya tidak memiliki tulang di atasnya, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. All sanity. Jika Chen Xiang mengalami hal semacam ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan nyawanya, bukannya melawan pihak lain dengan putus asa. Melihat kemarahan Wan Xuan melonjak ke langit, Chen Xiang tahu bahwa efek yang diinginkannya telah tercapai. Melihat Wan Xuan bergegas maju dan menebasnya dengan pedangnya, dia dengan tenang memblokir pisau horizontal. Dan pada saat yang sama menggunakan metode kontrol kekuatan misterius Tai Chi Dragon menundukkan kungfu untuk menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar, mengencangkan pedang Wan Xuan dengan erat. Dia mengisap pisaunya dengan erat. Pada saat ini, Chen Xiang melihat ke dada Wan Xuan, matanya terbuka,
lampu merah berkedip, dan 2 sinar merah tiba-tiba keluar dari matanya, menusuk tubuh Wan Xuan. Mata ajaib! Ini juga merupakan keterampilan sihir yang sangat dibanggakan oleh Bai Yuyo. Chen Xiang melepaskannya terus-menerus, tidak hanya menusuk hati Wan Xuan, tetapi juga menggunakan cahaya ajaib yang menakutkan ini untuk menembus dantian Wan Xuan dan berbagai tempat mematikan. Ah! Chen Xiang, kamu bajingan, kamu harus mati. Tanda-tanda vital Wan Xuan tiba-tiba diserang berulang kali, dantiannya terluka parah, dan dia kehilangan kekuatannya. Dia jatuh berlutut dengan rasa sakit yang luar biasa. Vitalitas Wan Xuan sangat ulet, dia tidak mati, dan pedangnya direnggut oleh Chen Xiang. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, melepas cincin penyimpanan Wan Xuan, dan berkata sambil tersenyum, kekuatanmu cukup bagus. Jika aku mengalahkanmu pada kesempatan biasa, kamu mungkin lelah, tapi sekarang, haha. Bab 423 Ngarai Hese. Sejak Chen Xiang lulus kompetisi poin, Wang Quan memaksa Wan Xuan dan yang lainnya untuk belajar tentang berbagai kompetisi Chen Xiang dan memeriksa semua jenis informasi tentang Chen Xiang, sehingga mereka merasa bahwa mereka tahu segalanya tentang Chen Xiang, tetapi Chen Xiang tidak. Tidak tahu apa-apa tentang Chen Xiang tanpa mengenal mereka. Mereka memiliki keuntungan besar dalam hal ini. Chen Xiang telah berkompetisi berkali-kali di depan umum, dan bahkan anak-anak tahu seni bela diri seperti apa yang akan sering dia gunakan, tetapi keterampilan sihir Chen Xiang jarang digunakan di depan umum, terutama Heart Demon Eye dan Bone Sponge Palm, bahkan Ice Soul Demon. Tangani, dia hanya menggunakannya secara diam-diam sekali, saat itu dia hanya terlihat oleh beberapa raksasa, tapi dia tidak tahu seni bela diri apa itu. Hanya dengan menggunakan keterampilan sihir itu, Chen Xiang dapat menggunakan kekuatan aslinya. Keterampilan sihirnya sulit dipertahankan, jadi dia telah menyembunyikannya sepanjang waktu. Jika tidak, dia tidak akan dapat dengan mudah mengalahkan Wan Xuan sekarang. Ini juga Bai Yuyo selalu biarkan dia melakukannya. Bahkan Huang Jintian tidak tahu bahwa Chen Xiang memiliki kekuatan sihir semacam ini, dan Wan Xuan dan yang lainnya bahkan tidak tahu bahwa di Evil Demon Profound Realm ini, selama tidak ada orang lain, Chen Xiang dapat menggunakannya. Sesuka hati. Jangan khawatir, tidak ada yang akan tahu bahwa aku membunuhmu, haha. Chen Xiang sedikit tersenyum, mengangkat pisau di tangannya dan menjatuhkan kepalanya ke tanah. Murid kecil Wang Quan, Wan Xuan, seorang seniman bela diri dengan garis keturunan, ditangani oleh Chen Xiang begitu saja. Wan Xuan tidak mengerti mengapa Chen Xiang tidak menggunakan kekuatan naga yang tangguh untuk menghadapinya sampai saat kematiannya, karena dia tidak membutuhkannya sama sekali, dan dia juga mengerti bahwa dia telah diperhitungkan oleh Chen Xiang. Sejak awal, dan seluruh kompetisi dikendalikan oleh Chen Xiang dengan TSK, ada cukup banyak hati iblis, sebenarnya ada 51. Chen Xiang sangat terkejut, alam roh jahat yang mendalam ini dikendalikan oleh Istana Shenwu. Jika ada alam nirvana yang masuk ke sini, tidak ada masalah dengan hati iblis sebanyak yang Anda inginkan. Begitu banyak, tampaknya Wang Quan mengatur level ini untuk memastikan keempat muridnya bisa masuk final. Orang ini tidak berharap untuk menghancurkan kehidupan muridnya. Long Sui tertawa. Chen Xiang memberikan hati iblis ini kepada Su Meiyao dan Bai Yuyo, dan meminta mereka menemukan cara untuk membuat hati iblis ini berbeda dari sebelumnya. Jika Wang Quan mengetahui bahwa dia merebut hati iblis ini, maka dia akan berada dalam masalah serius. Tanpa Wan Xuan, masalah ini tidak boleh bocor. Tentu saja dia tidak takut pada budak serigala, dia memiliki lebih dari selusin cara untuk mencegah manusia serigala membicarakannya. Budak serigala, kemarilah. Chen Xiang tertawa dan melemparkan pil 100 binatang ke budak serigala. Setelah budak serigala mengambilnya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan segera menelannya. Chen Xiang menyentuh kepalanya dan mulai merapalkan mantra pengaduk jiwa,
mencari ingatan budak serigala tadi. Tahan! Chen Xiang teredam, budak serigala merasakan sakit di kepalanya dan pingsan. Chen Xiang menggunakan kutukan Dementor untuk menghapus ingatan budak serigala tadi. Ini juga tempat yang lebih baik untuk kutukan Dementor. Baru saja kamu mencari ingatan Wan Xuan dengan kutukan Dementor, kamu mungkin telah mempelajari banyak hal yang tidak terduga, kata Bai Yoyo. Chen Xiang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya punya banyak kesempatan, bukankah dia masih memiliki 3 kakak laki-laki di sini? Sebaiknya jangan ditabrak oleh saya. Dalam lingkungan ini, Chen Xiang tidak memiliki banyak kekhawatiran. Selama dia bertemu murid Wang Quan, dia akan membunuh lawan terlepas dari segalanya, sebanyak yang dia temui. Lagi pula, di tempat seperti ini, kematian dan cedera tidak dapat dihindari, selama tidak ada yang tahu. Bahkan jika kekuatan kerajaan mencurigakan, mereka tidak berani melakukan apapun pada Chen Xiang. Budak serigala bangun dengan cepat, dia sudah melupakan apa yang baru saja terjadi, ingatannya masih dalam memetik buah Chen Xiang, dan tubuh Wan Xuan juga dibersihkan olehnya. Budak serigala, apakah setan lain ingin memakan pil yang kuberikan padamu? Tanya Chen Xiang. Ya, hal semacam ini berguna bagi kami. Saya bisa mendapatkan energi setelah memakannya. Meskipun tempat semacam ini memiliki aura, sulit bagi kami untuk menyerapnya. Aura itu melayang di udara. Begitu turun, itu menjadi sangat keruh. Sulit untuk memurnikannya, tetapi ramuan yang diberikan kepada saya oleh tuannya memungkinkan saya untuk mendapatkan energi murni dalam jumlah besar sekaligus, kata budak serigala. Chen Xiang menggosok hidungnya dan bertanya lagi, jika saya menaruh beberapa pil lagi di sini, dapatkah monster jahat lainnya menciumnya? Saya ingin menggunakannya untuk memikat monster jahat itu dengan niat jahat, jangan sampai saya menemukannya sendiri juga masalah. Dia sekarang memiliki 53 hati iblis yang penuh percaya diri. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan begitu banyak hati iblis di sini, jadi dia merasa bisa masuk final. Pasti akan tercium. Jika Anda menemukan sesuatu yang baik, setan kecil biasanya ingin memberitahu komandan dan membiarkan komandan mengambilnya. Ini akan lebih aman, dan komandan akan memberi hadiah kepada setan kecil. Jika setan kecil menemukan itu dia telah menelan semuanya, dilihat oleh komandan, nasibnya sangat serius. Chen Xiang mengangguk, saya ingin mencari tempat, lebih disukai tempat di mana banyak suku sering pergi, sehingga jebakan saya dapat menangkap lebih banyak komandan. Ngarai Hessen, ada jalan menuju Linghe, banyak setan kecil dan komandan sering melewati Ngarai Hessen ini menuju Linghe. Di mana Linghe? Tanya Chen Xiang. Ini sungai yang sangat berbahaya, tetapi sungai ini dapat melepaskan banyak energi spiritual, tetapi jika kamu jatuh ke sungai, kamu akan mati. Bahkan jika kamu jatuh ke sungai, kamu akan mati. Wajah budak serigala itu penuh dengan ketakutan berkata terus terang, saya telah melihat seorang raja jatuh, dan saya belum pernah melihat orang itu sejak saat itu. Chen Xiang meminta budak serigala untuk memimpin. Metode menggunakan hati iblis membuat hati iblis ini berbeda dari yang asli, sehingga tidak akan ditemukan selama pemeriksaan kerajaan. Hati iblis itu semua diberikan kepada muridnya oleh Raja Quan. Chen Xiang khawatir dia akan mengenalinya, jadi dia harus sangat berhati-hati. Wan Xuan telah masuk selama hampir 2 hari, dan dia hanya mendapat 1 yaosin. Wang Quan hanya memberinya 50, tapi itu sudah cukup, kata Su Meiyao. Hati iblis ini sangat berguna, Chen Xiang ingin mendapatkan lebih banyak, jika memungkinkan. Dia tidak ingin menggunakan hati iblis yang dirampok itu untuk ditangani. Begitu ditemukan, masalah ini akan menjadi sangat serius. Ngarai Hessen adalah ngarai yang sangat besar, yang penuh dengan pepohonan hitam. Alam misterius ini awalnya sangat gelap. Setelah memasuki hutan ini, menjadi semakin gelap. Namun,
Ada juga beberapa tumbuhan bercahaya dan beberapa tumbuhan bercahaya. Serangga beterbangan. Chen Xiang ingin membuat formasi besar di tengah ngarai Hessen, formasi besar di tengah ngarai. Dia percaya bahwa jebakan sebesar itu akan sulit bahkan bagi raja jahat untuk melarikan diri. Jika sebelumnya, dia tidak akan berani melakukan ini, tetapi sekarang dia telah memperoleh cermin penekan sihir yang dapat menangani iblis yang kuat. Yang dia butuhkan untuk formasi adalah spar berkualitas tinggi, dan dia pergi ke Pulau Lianhua untuk mendapatkan banyak, cukup baginya untuk mengatur formasi besar dan menjalankannya terus-menerus selama 10 hari. Bab 424 Perangkap yang Indah. Untuk mengatur formasi besar sendiri, Chen Xiang berada di bawah banyak tekanan. Dia ingat bahwa beberapa master formasi memiliki asisten. Terakhir kali Sui Xianxian dan Leng Youlan bekerja sama untuk mengatur. Naga kentut kecil, keluar dan bantu aku. Satu-satunya orang yang bisa digunakan Chen Xiang sekarang adalah Long Sui. Kekuatannya sendiri tidak buruk, dan perasaan spiritualnya cukup kuat. Sebaiknya biarkan dia menjadi asisten. Meskipun Su Meiyao dan Bai Yoyo tidak mahir, mereka berdua sangat pintar, tetapi kekuatan mereka tidak kuat. Chen Xiang khawatir mereka keluar dari tempat seperti ini. Long Sui sangat enggan, tetapi di bawah paksaan dan iming-iming Chen Xiang, dia keluar dengan jujur. Budak serigala tiba-tiba melihat gadis kecil berusia 11 atau 12 tahun ini muncul. Matanya terbuka lebar. Long Sui mendengus padanya dengan genit. Apa yang kamu lihat? Cepat dan lakukan apa yang aku katakan. Budak serigala melihat gadis kecil yang lucu ini. Gadis itu tidak takut padanya. Dia merasa aneh di hatinya. Chen Xiang mengangguk padanya dan memintanya untuk mendengarkan perintah Long Sui. Sama seperti itu, budak serigala diatur untuk menggali lubang di tempat yang ditentukan, dan Chen Xiang menandai beberapa tanda di sana, dan total 4 lubang dalam harus digali. Menurut ingatan dari 4 master formasi, Chen Xiang ingin membuat formasi hantu di sini yang bisa menjebak orang sampai mati. Setelah memasukinya, dia akan menghadapi labirin, dan sulit untuk keluar, tetapi Chen Xiang bisa wawasan ke dalam semua yang ada di dalamnya. Gunakan formasi serangan dalam formasi hantu untuk membunuh mereka yang memasukinya. Tentu saja, dia juga bisa menyerang dari luar. Formasi ini sangat besar, terbentang di seberang ngarai Hessen seperti sungai. Untungnya proses pembentukannya tidak begitu rumit. Hal pertama yang harus dilakukan Chen Xiang adalah menggambar pola roh di tanah. Ini sangat mudah baginya. Dia melepaskan beberapa bola api, membiarkan api ini berjalan sesuai kendalinya, dan menciptakan banyak garis kecil terhuyung-huyung di bawah tanah. Lorong-lorong kecil ini hanya cukup besar untuk dilewati tikus kecil. Komposisi dasar formasi terdiri dari pola roh yang mendalam. Chen Xiang tidak mengerti pola roh ini, atau bagaimana menggabungkannya, tapi dia tahu pola roh apa yang dibutuhkan untuk formasi ini. Jadi dia menyalinnya dan menggunakannya sudah seharian sejak pola roh di tengah ngarai Hesse terukir, pola roh bawah tanah yang dalam ini. Tapi Long Sui mengikuti instruksinya dan menggali lubang di mana-mana. Long Sui dan manusia serigala itu bersama, jadi mereka menyelesaikannya lebih cepat dari Chen Xiang. Di hutan yang gelap gulita, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Chen Xiang mengeluarkan beberapa spar berkualitas tinggi yang relatif besar. Dia menyerahkan spar berkualitas tinggi ini ke Long Sui dan berkata, ekstrak spar berkualitas tinggi dari ini spar berkualitas tinggi. Energi spiritual, memadatkan energi spiritual menjadi cairan dan menuangkannya dari lubang galian. Itu tidak sulit bagi Long Sui, tetapi dia merasa itu membosankan. Dia cemberut dan mendengus, mengambilnya dan mulai bekerja. Formasi pertama Chen Xiang, dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil, jadi dia akan lebih berhati-hati. Dia juga mengambil spar kelas atas yang sangat cepat, mengekstraksi aura murni di dalamnya, dan kemudian mengubah sejumlah besar aura yang dikompresi di dalamnya menjadi cairan. Biarkan cairan melewati lubang galian dan mengalir ke lorong pola roh yang dia buat di bawah tanah.
Pola roh itu seperti lubang tikus, terjalin di bawah tanah, menutupi seluruh tanah. Setelah energi menutupi pola roh ini, formasi sudah setengah jadi. Langkah ini relatif cepat, tetapi menghabiskan banyak spar berkualitas tinggi. Tetapi setelah semua pola roh dipenuhi dengan banyak energi spiritual, Chen Xiang membeli semua lubang itu, hanya menyisakan yang terakhir, dan dia meletakkan sepotong perbandingan ke lubang terakhir spar besar berkualitas tinggi. Ini adalah dasar dari arai. Setelah mengubur tanah, Chen Xiang dan budak serigala menjauh dari sini, dan formasi masih kurang dari langkah terakhir, yaitu mengaktifkan formasi besar ini, yang membutuhkan banyak energi, sehingga semua aura di bawah tanah pola roh dapat diintegrasikan menjadi satu. Menurut ingatan itu, Chen Xiang melepaskan kesadaran spiritualnya, biarkan semua kesadaran spiritual ini mengalir ke dasar formasi tengah, melewati sini, biarkan kesadaran spiritual tetap pada semua pola roh, dan kemudian mengendalikan energi spiritual itu untuk dikompres bersama, membentuk satu. Proses ini jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan Chen Xiang, karena pada awalnya, lebih dari separuh kesadarannya dikonsumsi, tetapi kemudian, konsumsinya menjadi jauh lebih lambat, dan formasi secara bertahap dikendalikan olehnya. Akhirnya selesai. Chen Xiang berdiri di atas pohon dan berkata sambil melihat ke depan. Formasi hantu adalah metode formasi yang sangat khusus. Setelah memasuki formasi hantu, semangat orang tersebut akan terpengaruh. Meskipun segala sesuatu yang ditemui orang yang memasuki formasi hantu di dalam semuanya dibayangkan oleh Chen Xiang, itu sangat nyata tampaknya dalam pikiran orang itu, jadi mengatur susunan hantu membutuhkan banyak kesadaran spiritual. Chen Xiang menyuntikkan adegan yang dia bayangkan ke dasar formasi. Selama orang yang memasuki formasi ilusi, mereka akan menghadapi beberapa hal yang tidak ada, dan hal-hal ini semua dibayangkan oleh Chen Xiang. Mereka hanya diserang karena mereka roh-roh orang lain muncul di pikiran mereka, jadi mereka menganggap serius hal-hal dalam ilusi. Ilusi yang dibayangkan oleh Chen Xiang adalah sebuah taman yang penuh dengan berbagai ramuan berharga, di dalamnya terdapat langit biru yang indah, pemandangan yang indah, dan aura yang sangat kaya, siapapun yang masuk sendirian akan bingung karenanya. Ini adalah kekuatan susunan hantu, hanya beberapa orang dengan indera spiritual yang kuat yang dapat membedakan yang asli dari yang palsu. Formasi diatur oleh Chen Xiang, jadi tentu saja dia akan baik-baik saja jika dia masuk. Sekarang dia akan masuk dengan tas besar ratusan pil binatang dan meletakkannya di suatu tempat di dalam, sehingga pil ini akan melepaskan aroma obatnya. Menarik monster jahat itu. Hari itu, harimau putih kecil terpikat oleh pil 100 binatang. Siapapun yang menyukai pil 100 binatang akan sulit menahan godaan ini, apalagi monster jahat yang mendambakan energi murni. Agar monster jahat itu tidak merasakannya, Chen Xiang melubangi batang pohon raksasa dan mengatur formasi isolasi di dalamnya, sehingga nafas dia dan budak serigala tidak bocor, dan kemudian dia memantau hantu itu. Melalui lubang kecil situasi dalam arai. Kesadaran spiritual Chen Xiang sudah sangat kuat, dan melalui pola roh yang mengandung energi, kesadaran spiritualnya akan menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, bahkan iblis yang merupakan raja akan merasa sulit untuk menyingkirkan formasi hantu ini di dalam, semua yang mereka lihat akan sangat nyata. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Xiang untuk merasakan bahwa monster jahat sedang mendekat, dan itu adalah sekelompok dari mereka. Budak serigala menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini bau beruang bodoh itu. Adakah pria dengan hati iblis?" Tanya Chen Xiang. "Ya, dia lebih kuat dariku. Kurasa dia membawa anak buahnya ke Linghe untuk berlatih," kata Wolf Slave. Chen Xiang sedikit gugup sekarang, karena ini adalah pertama kalinya dia mengatur formasi. Dia khawatir itu akan sia-sia, dan sekarang dia hanya bisa menunggu dengan sabar, menunggu mangsa memasuki perangkapnya. Bab 425 Raja Kalajengking Beracun. Chen Xiang melihat sekelompok monster jahat berjalan perlahan di kejauhan, mendekati formasi hantu dengan penuh kewaspadaan,
dan akan segera memasuki formasi hantu. Dia tampak sedikit gugup, dia dengan erat memegang cermin ajaib di tangannya, dan begitu setan-setan ini memasuki formasi hantu, dia akan menggunakan cermin ini untuk menyerang mereka ketika saatnya tiba. Ketika monster jahat besar dengan tubuh beruang masuk ke dalam formasi hantu, perasaan aneh muncul di benak Chen Xiang. Pada saat ini, dia terhubung ke formasi hantu, dan bisa merasakan segala sesuatu di dalam formasi hantu. Tiba-tiba, ada sorak-sorai dari kejauhan. Chen Xiang tahu bahwa formasi hantu berhasil diatur, karena monster jahat itu sudah melihat hantu yang cantik dan kaya, dan mereka berlari liar di hutan saat ini, bersorak, melihat dari luar, seperti kesurupan. Ini hanya formasi hantu paling dasar. Formasi hantu teratas dapat membuka ruang. Setelah memasuki ruang itu, hampir semua orang akan terjebak sampai mati, kata Su Meiyao. Chen Xiang meminta budak serigala untuk tinggal di sini dengan jujur dan menunggunya kembali, tetapi dia diam-diam masuk ke dalam barisan hantu, memegang cermin ajaib, dan diam-diam mendekati setan-setan yang bingung oleh hantu itu. Pria beruang itu tidak bodoh, dia tidak sebahagia yang lain, meskipun dia melihat banyak pohon dan buah dengan energi spiritual, dia bisa melihat pemandangan indah di dalam, dan hal-hal yang disentuhnya begitu nyata, dan dia masih merasa sangat bahagia. Setelah memakannya lezat, setan kecil itu memetik banyak buah untuk dimakan, dan tertawa terbahak-bahak. Tetapi semua ini adalah ilusi. Alasan mengapa mereka dapat merasakannya adalah karena roh mereka telah menipu mereka. Kelima indera mereka dipengaruhi oleh roh, sehingga mereka berhasil menipu mereka. Chen Xiang telah berubah menjadi monster jahat, sekarang dia dapat menggunakan kekuatan magis dari 72 transformasi untuk tidak hanya berubah menjadi monster jahat, binatang besar, tetapi juga orang lain, tetapi dia belum mencobanya. Di hutan gelap, sekelompok monster jahat sedang tertawa. Mereka sepertinya menanam dan memakan benda transparan, mereka terlihat sangat aneh, membuat Chen Xiang tertawa diam-diam. Chen Xiang datang di belakang manusia beruang, mengeluarkan cermin penekan sihir, menunjuk ke kepala manusia beruang, dan mengaktifkan cermin. Pria beruang itu menoleh dengan keras, tetapi pada saat ini, sinar keemasan keluar dari cermin ajaib, dan cahaya keemasan ini membuat kepala pria beruang itu menghilang seketika, seperti nyala api yang sangat panas menyemprotkan pilar lilin, biarkan kolom lilin menghilang dalam sekejap. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak, melepaskan vitalitas penekan iblis di tangannya, menembus ke dada pria beruang itu, mengeluarkan hati iblis, dan kemudian mengelak untuk meninggalkan formasi hantu. Setelah pergi, dia mengubah susunan hantu menjadi labirin, menjebak setan kecil itu sampai mati, dan membiarkan mereka keluar. Chen Xiang berhasil dengan sangat mudah, dan kelompok monster jahat kecil juga dipandu ke kedalaman formasi hantu melalui jalan labirin. Dinding labirin adalah kekuatan yang dilepaskan oleh formasi, sehingga sulit untuk dihilangkan. Dari itu sejumlah besar kristal berkualitas tinggi disusun, dan mereka sangat kuat. Setelah berhasil, Chen Xiang kembali ke budak serigala, dan terus menunggu kumpulan monster jahat berikutnya tiba. 3 hari kemudian, Chen Xiang memperoleh 5 hati iblis melalui jebakan yang indah ini, dan ada juga banyak setan kecil dalam formasi hantu. Jika ini terus berlanjut, akan mudah terlihat. Pada saat ini, Bai Yuyo dan Su Meiyao memikirkan cara yang baik, yaitu membunuh monster kecil jahat itu, menggabungkan energi murni di tubuh mereka, dan memurnikan hati iblis melalui tungku Yanlong. Chen Xiang melakukan apa yang dia lakukan, masuk dan membunuh iblis kecil di dalam, dan mendapatkan banyak bola gas energi hijau. Jika dia tidak mengumpulkannya dengan cepat, semua bola gas energi ini akan menghilang. Setelah Chen Xiang membunuh iblis kecil itu, dia akan memasukkan bola udara ini ke dalam tungku harta karun Yanlong. Pada saat ini, dia melepaskan lebih banyak umpan, dan bahkan 3 kumpulan setan datang dalam sehari, semuanya dipimpin oleh komandan. Tetapi pada akhirnya mereka semua itu jatuh ke dalam formasi hantu dan menjadi mangsa Chen Xiang. Sekarang masih ada 1 hari sebelum akhir babak ini,
selama periode waktu ini, Chen Xiang telah memperoleh total 15 hati iblis melalui susunan hantu, dan dia saat ini menyempurnakannya dengan beberapa bola gas energi dari setan jahat kecil. Jika berjalan dengan baik, dia akan mendapat banyak, karena monster jahat itu memiliki aura energi yang banyak. Akhirnya selesai. Meskipun itu bukan jantung iblis asli, itu terlihat sangat mirip. Chen Xiang memurnikan total 15 dari mereka. Hari-hari ini, dia hanya mendapat total 32, dan dia relatif cepat. Dapatkah orang lain membayangkan? Jika dia tidak membunuh Wan Xuan dan mendapatkan 51 hati iblis itu, dia benar-benar tidak akan bisa masuk final. Ada orang besar yang datang, dan dia sebenarnya seorang raja. Seru Chen Xiang, yang membuat jantungnya berdebar dan menyesuaikan diri. Orang ini benar-benar membawa 20 pengikut. Orang-orang ini semua memiliki hati monster. Chen Xiang menjadi lebih bersemangat, tapi dia khawatir susunan hantu akan rusak. Monster jahat yang memanggil raja itu benar-benar kuat. Ayolah, itu adalah kekuatan tahap akhir dari 100 Refining Realm. Kemudian Liao Xiaoyun, musuh yang dia ingat di dalam hatinya juga memiliki kekuatan yang sama. Chen Xiang menemukan bahwa dia hanya berada di tahap awal dari alam bela diri spiritual tertinggi. Masih ada alam bela diri jiwa di atas alam bela diri spiritual, dan dia akhirnya mencapai 100 Refining Realm. Dia masih memiliki jalan panjang. Tenang! Chen Xiang mencubit cermin ajaib. Jika dia membunuh 21 iblis dalam formasi hantu, dia akan mendapatkan 21 hati iblis, ditambah 32 sebelumnya, ada lebih dari 50 yang merupakan banyak. Tuanku, apakah ada penipuan? Akhir-akhir ini, banyak setan manusia datang dan membunuh banyak orang. Mereka ada di sini untuk hati iblis, kata seorang pria berkepala harimau. Jangan takut, bocah manusia ini tidak terlalu kuat. Mereka baik-baik saja melawanmu, tetapi mereka jauh dariku. Di antara mereka, kekuatanku adalah yang terkuat, kata sang pemimpin. Setan raja ini sangat menakutkan. Tubuh bagian bawahnya adalah tubuh kalajengking yang sangat besar, sedangkan tubuh bagian atasnya adalah tubuh manusia. Tangannya adalah 2 penjepit besar. Roh-roh jahat tidak berani mendekat. Ini adalah pertama kalinya bagi Chen Xiang untuk bertemu dengan monster jahat raja. Sekarang adalah waktu untuk menguji arai hantu dan cermin penekan setan. Dia telah menantikan suatu hari nanti. Raja Kalajengking beracun, raja yang paling dekat dengan lembah Hesek, mungkin datang karena terlalu banyak pemimpin suku yang menghilang. Setelah budak serigala mencium baunya, matanya penuh kepanikan. Tapi Chen Xiang sudah berjalan keluar, dan dengan hati-hati bercampur ke dalam formasi hantu. Pada saat ini, Raja Kalajengking racun dan yang lainnya belum masuk, tetapi bau pil 100 binatang terlalu menggoda. Secara umum, itu adalah energi yang sangat murni. Setan dan binatang buas dapat dibedakan dengan penciuman, dan dapat tercium dari jarak ribuan mil. Pergilah! Denganku di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Raja Kalajengking berkata dengan lantang, berjalan maju. Pada saat ini, Chen Xiang mengendalikan formasi hantu untuk berhenti beroperasi. Dia harus menunggu semua monster jahat masuk sebelum menyalakannya. Jika tidak, monster jahat yang berjalan di depan menemukan sesuatu yang salah, dan yang di belakang tidak akan masuk. Dia menahan napas dan menyaksikan semua iblis masuk, bersorak dalam hatinya, mengaktifkan susunan hantu, dan melihat bahwa Raja Kalajengking beracun dan 20 setan tiba-tiba membuat keributan, karena mereka tiba-tiba muncul di ngarai yang sangat indah. Bab 426 Gairah Terakhir. Setelah Raja Kalajengking beracun dan bawahannya memasuki formasi ilusi, Chen Xiang memanipulasi formasi untuk melepaskan berbagai ilusi, memisahkan mereka semua. Biarkan mereka tidak melihat monster jahat lainnya, dan pada saat yang sama taruh mereka di penjara bawah tanah, beri mereka jalan untuk berjalan,
dan bimbing mereka untuk bubar. Dengan cara ini, Chen Xiang tidak perlu khawatir mereka bersatu dan menghancurkan formasi besar. Chen Xiang, yang bersembunyi di barisan hantu, memegang cermin penekan sihir di tangannya dan membunuh monster jahat besar yang tersebar satu persatu dan mengeluarkan hati monster itu. Dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya, dan sekarang dia menjadi sangat mahir. 20 hati iblis segera datang ke tangannya. Sekarang hanya Raja Kalajengking beracun yang masih berada di lembah yang indah itu. Dia juga merasa bingung saat ini, dan bahkan melancarkan serangan ke sekitarnya. Kekuatannya sangat kuat. Chen Xiang bisa merasakan kehebatan nafas itu dari kejauhan, tapi semua kekuatan itu diimbangi oleh formasi besar, dan serangan itu tidak banyak berguna. Raja Kalajengking beracun jauh di dalam lembah yang tak terbandingkan indahnya. Dia sudah lama lelah tinggal di alam misterius di mana matahari tidak pernah terlihat. 20 bawahan yang dia datangi tiba-tiba menghilang. Raja Kalajengking beracun berjalan dengan hati-hati di lembah. Sebenarnya tidak ada lembah sama sekali. Itu semua dibayangkan oleh Chen Xiang, tetapi dia menggunakan formasi untuk menanamkan fantasi ini ke dalam pikiran Raja Kalajengking beracun. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Sepertinya saya harus mengaktifkan formasi serangan dalam formasi ini. Chen Xiang membunuh Raja Kalajengking beracun lagi, dan formasi hantu yang dia atur hampir menghabiskan energinya. Ketika dia sedang mengatur formasi hantu, pola roh itu berisi formasi menyerang. Dengan manipulasi pikirannya, energi dalam formasi hantu mulai berkumpul, dan melalui pola roh itu, menyatu menjadi kekuatan teror yang sangat besar. Dengan ledakan keras, sambaran petir menyambar di hutan yang gelap, membombardir Raja Kalajengking beracun. Raja Kalajengking beracun meraung. Pada saat yang sama, Chen Xiang mengarahkan Raja Kalajengking beracun ke Raja Kalajengking beracun dengan cermin penekan sihir. Melepaskan vitalitas penekan iblis yang paling ditakuti oleh iblis. Vitalitas penekan iblis berkumpul menjadi cahaya keemasan, menyinari kepala Raja Kalajengking beracun, hanya untuk mendengar Raja Kalajengking beracun mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan kepalanya tidak meleleh oleh vitalitas sihir penekan sekaligus, tetapi mencair sedikit demi sedikit. Kekuatan Raja Kalajengking beracun sangat kuat, begitu juga tubuh fisiknya, jadi kali ini ketika Chen Xiang menggunakan cermin penekan sihir, dia tidak melelehkan kepalanya sekaligus seperti sebelumnya. Namun, Raja Kalajengking beracun tidak bertahan lama, dan kepalanya benar-benar terkorosi oleh kekuatan aneh dari energi iblis yang menekan. Setelah memastikan bahwa Raja Kalajengking beracun telah mati, Chen Xiang melintas, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya untuk meraih dada Raja Kalajengking beracun, untuk memastikan bahwa hati iblis Raja Kalajengking beracun dapat ditangkap dalam sekejap. Chen Xiang menggunakan semua vitalitas penekan iblisnya dan melepaskan semburan kekuatan sihir, sedikit kekuatan naga, bercampur dengan vitalitas penekan iblis, membuat cakarnya lebih kuat. Dengan Ci, telapak tangan Chen Xiang menembus dada kuat Raja Kalajengking racun, meraih jantung iblis itu, dan menariknya keluar. Hati iblis Raja Kalajengking beracun sebesar jantung iblis biasa, tetapi sangat cerah, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, membuat orang merasa seperti memegang matahari hijau kecil di tangannya. Ini benar-benar panen besar. Masih ada banyak energi dalam barisan hantu, hanya orang besar lainnya, kata Chen Xiang dengan emosi, kembali ke budak serigala dan terus menunggu. Sekarang dia bisa keluar hanya dalam 1 hari. Budak serigala merasa ngeri ketika dia melihat bahwa Chen Xiang telah berurusan dengan kelompok iblis kuat Raja Kalajengking beracun dalam beberapa klik. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat pintar dan beruntung, jika tidak, hati iblisnya akan lama berada di tangan Chen Xiang. Yang lalu, Chen Xiang hanya duduk di sana erat-erat, merasakan lingkungan sekitar dengan indera spiritualnya, menunggu ikan masuk jaring 100 pil binatangnya telah disimpan di dalamnya begitu lama, tetapi tidak ada satupun yang dimakan, tetapi itu memberi Chen Xiang banyak manfaat kurangi ikan. Setengah hari kemudian, Chen Xiang membuka matanya dengan tajam. Kami datang. Kekecewaannya,
Itu bukan ikan besar, tapi monster jahat besar, setingkat pemimpin suku. Mereka akan datang dengan sekelompok bawahan, dan roh jahat dari iblis semacam itu masih sangat baik. Itu ikan yang sangat besar. Haha, itu sebenarnya manusia, Long Shui tertawa. Chen Xiang terkejut, dia tidak merasakan orang itu. Melalui lubang kecil, dia dengan cepat melihat seorang pria tinggi dan kurus berbaju hitam, menggunakan gaya tubuh yang sangat ringan, mengikuti seorang pria dengan mulut penuh taring dan setan A dengan tubuh dan gigi seperti babi hutan. Ini Gong Sun Jie. Orang ini adalah murid kedua Wang Quan. Chen Xiang berseru dalam hatinya, ini adalah ikan besar, jantungnya berdebar kencang, dia sangat bersemangat saat ini. Dia telah menunggu panggilan Wang Quan sebelumnya ketika magang datang, dia tidak punya harapan pada awalnya, tapi sekarang Gong Sun Jie ini menjebloskan dirinya ke dalam perangkap. Gong Sun Jie mengikuti monster jahat itu sampai ke sini, karena dia curiga monster jahat ini menjaga beberapa harta, jadi dia juga mengikuti beberapa sebelumnya, tetapi mereka semua memasuki suku nanti, meskipun tidak ada temukan harta karun, tapi itu bisa membuatnya membunuh dan bersenang-senang. Pada saat ini, Gong Sun Jie tidak tahu bahwa ada ilusi di depannya, kemampuan penyembunyiannya memang sangat brilian, jika bukan karena pengingat Long Shui, akan sulit bagi Chen Xiang untuk menemukannya. Dalam kegelapan, Gong Sun Jie berpakaian hitam, membiarkan dirinya menyatu dengan dedaunan hitam pekat, melompat, diam-diam, seolah kabut mengambang, sangat ringan. Pria babi hutan telah memasuki ilusi, tetapi Chen Xiang belum membuka ilusi, dia harus menunggu Gong Sun Jie masuk sebelum membuka. Kali ini dia tidak perlu melawan Wan Xuan seperti terakhir kali. Kali ini dia akan melakukannya bisa mendapatkan kerajaan lebih mudah membunuh salah satu muridnya, karena dia memiliki formasi hantu untuk membantunya. Ketika Gong Sun Jie memasuki formasi ilusi untuk 100 langkah, dia tiba-tiba melihat dirinya muncul di dunia kuno yang indah, dan apa yang dia lihat persis sama dengan yang dilihat oleh Raja Kalajengking beracun, tetapi babi hutan itu mendapati dirinya tiba-tiba muncul di sebuah neraka melihat cahaya keemasan datang, hati iblis itu diambil. Ini adalah formasi hantu. Siapa yang membuatnya? Aku murid kedua Raja Quan, penguasa istana Shenwu. Gong Sun Jie dengan cepat menemukan bahwa itu adalah formasi hantu, dan dia langsung berteriak. Chen Xiang, yang awalnya berpuas diri, tiba-tiba mengerutkan kening, dan diam-diam mengutuk, karena energi susunan hantu baru saja habis. Tidak lama setelah Gong Sun Jie berteriak, lembah yang indah itu menjadi kabur, dan dia melihat pohon-pohon hitam itu lagi. Chen Xiang! Gong Sun Jie melihat sosok Chen Xiang dari kejauhan, dan dia bisa mengenalinya sekilas, yang membuatnya semakin terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Xiang bisa mengatur formasi ilusi yang begitu kuat sendirian. Berpikir untuk menjadi dibunuh oleh Chen Xiang barusan, keringat dingin keluar di punggungnya. Meski begitu, Gong Sun Jie masih sangat marah. Chen Xiang, di mana babi itu? Itu mangsaku. Bab 427 Pertempuran Ngarai. Yang membuat Chen Xiang merasa lucu adalah setelah Gong Sun Jie ini keluar dari masalah, dia tidak meninggalkan formasi ini terlebih dahulu. Melihat ekspresi Chen Xiang, Gong Sun Jie segera bereaksi, terbang mundur, dan meledakkan tanah dengan keras, memecahkan tanah dan menghancurkan formasi ini. Terlihat bahwa dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang formasi ini. Chen Xiang, kamu baru saja menjebakku dalam formasi hantu. Apa niatmu? Gong Sun Jie berteriak dari kejauhan, meskipun dia agresif, dia tidak berani mendekati Chen Xiang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, niat apa yang bisa saya miliki? Saya baru saja melihat babi hutan masuk dan mengaktifkan formasi. Siapa yang tahu bahwa kemampuan penyembunyian saudara Gong Sun begitu kuat, dan saya hanya menemukan saudara Gong Sun setelah saya membunuh babi hutan itu. Ya. Gong Sun Jie tertegun sejenak, dia baru saja memasuki ilusi tidak lama sebelum Chen Xiang membunuh pria babi hutan itu. Kekuatan semacam ini mengejutkannya,
tetapi dia tidak takut. Chen Xiang, kamu mencuri mangsaku, sebaiknya kamu menyerahkannya dengan jujur, jika tidak. Chen Xiang mencibir dan berjalan mendekat, kalau tidak apa? Kamu akan membunuhku, kan? Aku bisa melakukannya. Aku pertama kali melihat manusia babi hutan itu, dan akulah yang membawanya ke sini. Itu milikku. Karena kau menolak menyerahkan hati iblis itu, aku hanya perlu mengambilnya kembali. Gong Sun Jie berkata dengan dingin, dan mengeluarkan tombak yang diselimuti api kuning. Gong Sun Jie mengarahkan tombaknya ke Chen Xiang, api yang membakar meletus dari tombak, dan semburan udara panas mengeringkan semua daun pohon di sekitarnya, dan semua daun yang mati berguguran. Merasakan panas seperti ini, Chen Xiang kaget. Dia tidak menyangka Gong Sun Jie benar-benar memiliki jiwa api. Ini adalah api kuning yang hanya bisa digunakan oleh orang dengan jiwa api. Melihat wajah Chen Xiang, Gong Sun Jie tersenyum menghina. Apimu tidak ada apa-apanya di mataku, dan nyala apiku bahkan lebih rendah dari beberapa orang tua yang menggunakan api. Dia tahu bahwa Chen Xiang adalah ahli dalam menggunakan api. Sangat bangga, dia berpikir bahwa Chen Xiang takut apinya. Dalam klasifikasi jiwa api kuning menempati peringkat ketiga dari bawah, sedangkan jiwa api Tianyang Chen Xiang menempati peringkat tertinggi, raja di antara jiwa api, tetapi ia mengendalikannya dengan sangat baik dan tidak mengendalikan Tianyang. Aura dalam jiwa api meletus. Penatua dan telah berulang kali mengatakan kepadanya dan Wu Qianqian untuk tidak memberitahu orang lain tentang jiwa api, jika tidak, akan mudah menjadi sasaran kekuatan yang disebut kuil api. Baik Liu Meng'er dan Hua Xiangyue mengetahui hal ini, jiwa api Liu Meng'er berhasil menyatu dengan bantuan Chen Xiang, dan Chen Xiang sekarang juga mencurigai bahwa Hua Xiangyue memiliki jiwa api. Melihat Chen Xiang tidak mengatakan sepatah kata pun, Gong Sun Jie mencibir dan berkata, "Kamu takut dengan nyala api semacam ini? Katakan, alasan mengapa nyala apiku begitu kuat adalah karena aku mendapatkan jiwa api. Kamu adalah seorang alkemis, Anda harus tahu ini adalah sesuatu yang disebut jiwa api, itu adalah keberadaan seperti harta karun di antara para alkemis." Tentu saja Gong Sun Jie juga tahu bahwa dia harus merahasiakan jiwa api ini, tetapi dia berpikir bahwa Chen Xiang adalah orang mati. Jadi dia tidak peduli tentang apapun. Tidak takut, tetapi Chen Xiang mencibir diam-diam di dalam hatinya, dan berkata di dalam hatinya, "Jiwa api kuning berani ketakutan di depan api matahari surgawi saya, hanya untuk membuat Anda terlihat baik nanti. Jadi apa? Kompetisi seni bela diri bukan tentang melihat api siapa yang lebih kuat." Chen Xiang tersenyum sedikit, dan aliran Zenqi atribut air yang murni dan kental meluap dari tubuhnya, dan dia melihat bahwa kaki Gong Sun Jie tiba-tiba muncul. Ada beberapa tanaman rambat air setebal paha. Karena pihak lain menggunakan api, Chen Xiang menggunakan air untuk menghadapinya, tetapi dia tahu bahwa energi sejati basalnya mungkin tidak dapat menekan api dengan jiwa api. Tanaman merambat air yang dilepaskan oleh Chen Xiang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Gong Sun Jie, bahkan tombaknya yang menyala terjalin oleh tanaman merambat air dipanggang oleh energi api yang menghanguskan, dan ada semburan kabut. Shi juga diam-diam memarahi Chen Xiang dengan marah. "Metode tidak senonoh semacam ini tidak berguna bagiku." Gong Sun Jie meraung, semburan api tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Api yang membakar langsung menguapkan tanaman merambat air Chen Xiang. Dan saat ini, Chen Xiang telah mengeluarkan pisau pembunuh iblis naga azur, mengelak ke sisi Gong Sun Jie, dan menebas dengan pisau. Sambil melepaskan api untuk menangani tanaman merambat air, Gong Sun Jie memperhatikan gerakan Chen Xiang, dan ketika dia melihat Chen Xiang menebas dengan pedangnya, dia segera memblokirnya dengan tombaknya. Kekuatan petir Azur Dragon Chen Xiang bertabrakan hebat dengan kekuatan api Gong Sun Jie pada saat itu. Ada banyak kegembiraan, dan dua energi kuat bertabrakan. Pada saat tabrakan sengit, terdengar ledakan keras,
dan cahayanya bersinar seperti matahari yang terik, dan pada saat itu, cahaya menerangi seluruh ngarai Hessen. Pada saat yang sama, gelombang udara yang meletus dari cinta pertama seperti gelombang air, bergerak ke segala arah, menimbulkan hembusan angin, dan menumbangkan pohon besar hanya dalam beberapa saat singkat. Lingkungan Chen Xiang dan Gong Sun Jie diratakan dengan tanah juga terangkat menjadi lapisan tebal. Sehingga terlihat betapa dahsyatnya letusan keduanya saat itu. Chen Xiang didorong mundur oleh gaya mundur itu, tangannya yang memegang pisau sedikit mati rasa. Kekuatan Gong Sun Jie ini jauh lebih kuat daripada Wan Xuan yang dia temui sebelumnya. Pada saat ini, Gong Sun Jie juga mendapat banyak tekanan, karena kekuatan Chen Xiang juga menakutkan. Dia telah melihat kompetisi seni bela diri Chen Xiang sebelumnya, dan tahu bahwa Chen Xiang menyembunyikannya sangat dalam, tetapi dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Kekuatan dan berpikir bahwa dia akan lebih lemah dari Chen Xiang, karena darahnya bisa membuatnya berkali-kali lebih kuat dari orang biasa. Chen Xiang menggenggam pegangan pisau, dan sedikit mengernyit. Kekuatan darah memang menakutkan. Jika itu adalah seorang seniman bela diri biasa yang baru saja melangkah ke ranah pamungkas, dia tidak akan bisa menahan pisaunya sama sekali, dan bahkan sulur air akan kesulitan melepaskan diri. Gong Sun Jie tidak jauh lebih baik. Pisau barusan membuatnya merasa bahwa saber pembunuh iblis Qinglong milik Chen Xiang memiliki berat puluhan juta kati, dan itu juga membawa kekuatan petir yang sangat menakutkan. Pisau pembantai iblis Azur Dragon Chen Xiang akan bertambah berat dengan kekuatan yang disuntikkan oleh pengguna. Baru saja Chen Xiang hanya menggunakan Azur Dragon Truki. Gong Sun Jie tidak bisa menunjukkan kelemahan. Dia menggoyangkan tombak di tangannya, dan nyala api yang dahsyat memuntahkan lagi, menusuk Chen Xiang dan menyerang Chen Xiang secara aktif. Chen Xiang mengangkat alisnya, dan melihat naga hijau yang hidup tiba-tiba muncul di bilah pisau pembunuh iblis naga azur, tetapi segera berubah menjadi merah menyala dan kemudian keemasan. Warnanya berubah satu demi satu, sangat cepat. Kali ini, Chen Xiang menggunakan Qian Kun Zenqi, yang merupakan bentuk super kuat dari perpaduan 5 jenis Zenqi di tubuhnya, tetapi berkali-kali lebih kuat dari bentuk tunggal, tidak dapat dinilai dengan 1 tambah 1. Qinglong Devil Slayer Knife meraung, dan pada saat yang sama dengan raungan yang meraung meletus, hembusan angin keluar dari bilahnya, menciptakan badai debu, menenggelamkan Gong Sun Jie yang bergegas. Tebasan naga marah. Salah satu dari 7 jurus pembunuh naga juga paling cepat dipicu saat digunakan, dan bisa digunakan satu persatu hingga energi sebenarnya habis. Bab 428 Senyum Permaisuri yang Murka. Segera setelah naga yang marah menebas, Chen Xiang terinfeksi oleh kekuatan naga yang marah. Kemarahan yang tak dapat dijelaskan memenuhi seluruh tubuhnya, dan kemarahan menembus ke dalam jiwanya. Darah dan kekuatan di seluruh tubuhnya direbus oleh kemarahan. Kekuatan amarah sangat menakutkan. Saat marah, kekuatannya akan selalu sangat kuat. Sekarang Chen Xiang tanpa sadar merasa bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Kekuatan ini terpendam di tubuhnya, dan dia perlu melampiaskannya. Ini adalah kekuatan tebasan naga marah, yang membuat marah para kastor dan membuat kastor mendapatkan kekuatan yang kuat, seperti naga yang marah, yang sangat menakutkan. Ketika naga yang marah menebas, itu seperti petir. Naga marah Chen Xiang menebas kepala tombak yang menusuk, dan raungan menggelegar meletus. Gong Sun Jie ketakutan. Seni bela diri naga ini akan menjadi semakin menakutkan saat kekuatan Chen Xiang meningkat. Itulah sebabnya seni bela diri naga begitu kuat. Tombak panjang Gong Sun Jie dianggap sebagai harta yang bagus, tetapi saber pembasmi iblis naga azur Chen Xiang adalah senjata ilahi. Ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Saat ini, pisau pembunuh iblis Qinglong beratnya mendekati 100 juta kati. Ketika ditebas, kekuatannya bisa dibayangkan. Dampaknya hancur berkeping-keping. Hanya dengan satu pukulan, tombak panjang Gong Sun Jie sudah dihancurkan.
Gong Sun Jie yang terkejut segera mengerti bahwa sabre pembunuh iblis King Long di tangan Chen Xiang jauh di luar kategori senjata harta karun. Itu adalah senjata tingkat yang lebih tinggi. Dia di depan dari pisau ajaib ini, tombaknya seperti tahu. Kekuatan Chen Xiang memang bisa ditingkatkan beberapa kali dengan mengandalkan King Long Demon Slaying Knife. Ini juga alasan mengapa Chen Xiang memiliki kepercayaan penuh pada alam yang mendalam, karena tidak ada aturan di dalamnya, dan dia bisa membunuh lawan dengan cara apapun. Berarti dalam keadaan tertentu, Chen Xiang dapat menggunakan keterampilan sihir dan pedang ilahi yang telah dia kuasai. Ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Cahaya putih menyala di tangan Gong Sun Jie, dan perisai besar setinggi satu orang muncul, api yang menantang. Terlihat bahwa itu adalah perisai tingkat harta karun, yang sulit diperoleh prajurit biasa. Melihat Chen Xiang yang marah menggunakan teknik pedang yang menakutkan itu, Gong Sun Jie benar-benar kewalahan. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Chen Xiang. Tentu saja, dia mengaitkan kekuatan Chen Xiang dengan pisau pembasmi iblis naga azur. Jika itu di panggung kompetisi, dia masih merasa sangat percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan Chen Xiang. Pisau Chen Xiang baru saja diblokir oleh Gong Sun Jie dengan tombak panjangnya, dan karena itu, Chen Xiang semakin marah. Pada saat ini, kekuatannya lebih kuat, dan dia menggunakan gerakan lain dari tebasan naga Furious melawan perisai raksasa yang tebal. Dengan suara naga yang marah meraung, pisau dewa di tangan Chen Xiang bersinar dengan cahaya biru, seperti naga biru yang marah bergegas menuju perisai raksasa. Setelah perisai raksasa ditebas oleh naga yang marah, terdengar ledakan keras, dan hantaman keras ini menyebar ke sekitarnya lagi. Tanah sudah hancur dan tercabik-cabik, dan pohon-pohon di sekitarnya hancur menjadi bubuk oleh kekuatan itu. Satu pukulan saja tidak cukup. Chen Xiang terus marah, dan terus menebas fulongsanya. Hanya dengan cara ini dia bisa meredakan darah pertempuran yang mendidih di tubuhnya. Tebasan naga yang marah terus-menerus bergema di seluruh alam Xuan dengan suara melolong dari naga yang marah. Gelombang kekuatan itu dengan kejam menghancurkan seluruh ngarai Hessen. Gunung-gunung di sekitarnya menggulingkan bebatuan, dan beberapa gunung sudah retak. Pada saat ini, perisai raksasa yang kuat di tangan Gong Sun Jie juga retak. Chen Xiang menggunakan pisau ajaib untuk melepaskan kekuatan di tubuhnya dengan gila-gilaan. Serangan semacam ini hanya bisa dilawan oleh perisai tingkat dewa. Bukankah kamu murid kedua Wang Quan? Bukankah kamu memiliki jiwa api? Bukankah kamu jenius di benua raja? Mengapa kamu menyusut di sini seperti kura-kura? Bukankah kamu berteriak dengan agresif untuk membunuhku sebelumnya? Milikmu kemana perginya aura menjadi satu-satunya di dunia ini? Chen Xiang menebas dengan keras sambil meraung. Gong Sun Jie menggertakkan giginya, darah menetes dengan kebencian di hatinya. Dia tiba-tiba menyesal bersaing dengan Chen Xiang di sini. Chen Xiang mengandalkan pedang ajaib itu, kekuatannya jauh melampaui dirinya. Saat ini bahkan peringkatnya di antara harta karun perisai raksasa adalah akan dihancurkan. Melarikan diri, dia tidak bisa melarikan diri. Selama dia berbalik, pisau besar Chen Xiang pasti akan menebasnya. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan, itu hanya bisa bertahan untuk sementara. Dan aura Chen Xiang saat ini dilihat dari itu, dia bisa menampilkan teknik pedang yang sombong ini untuk waktu yang lama. Ada 5.000 butir esensi sejati yang sangat terkompresi yang dapat digunakan di tubuh Chen Xiang. Pada saat ini, energi sejati dilepaskan, seperti sungai yang mengalir deras, aliran yang stabil. Chen Xiang, aku memberimu hati iblis pria babi hutan. Jika ini terus berlanjut, kita akan kehilangan keduanya. Gong Sun Jie mengertakkan gigi, meletakkan tubuhnya dan memohon perdamaian. Tapi Chen Xiang tidak menerima trik ini. Dia meraung dan menebas dengan naga yang marah. Persetan dengan ibumu, babi hutan itu awalnya dibunuh olehku, dan kita berdua tidak akan kalah. Kamu mati atau aku mati. Dengan ledakan, perisai raksasa Gong Sun Jie meledak, dan seluruh tubuh Gong Sun Jie terbungkus lapisan api. Chen Xiang telah melihat bahwa dia adalah seorang pejuang dengan banyak urat,
dan semuanya adalah urat api. Kekuatan pertahanan penutup api Zenki memang kuat, tetapi tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Chen Xiang, ada yang ingin dikatakan? Gong Sun Jie sedang terburu-buru, dia juga manusia, dan ketika dia takut, dia juga sangat takut akan kematian. Di mata banyak orang, pisau iblis pembantai Qinglong milik Chen Xiang hanyalah harta yang kuat. Tidak ada yang mengira ini adalah artefak langka di surga. Jika artefak semacam ini muncul di surga, pasti akan ada pertumpahan darah. Tapi Chen Xiang ada di dunia fana sekarang, dia bisa memiliki gadget yang menantang surga, tidak peduli seberapa kuat harta itu tidak bisa mengalahkannya. Berbicara tentang adikmu, jika aku tidak sekuat kamu, maukah kamu mengatakan sesuatu kepadaku? Kamu bajingan yang menindas yang lemah dan takut pada yang tangguh. Chen Xiang mengutuk dengan marah, dan kabut putih tiba-tiba muncul di Azure Dragon Demon Slayer Knife, dan tanah segera berguncang, tanah di sekitar Chen Xiang bahkan lebih bergelombang. Naga, kekuatan naga! Wajah tampan Gong Sun Jie terdistorsi oleh rasa takut dan menjadi jelek. Dia telah melihat Chen Xiang menggunakan kekuatan naga sebelumnya, tapi itu tidak begitu kuat. Sekarang Chen Xiang telah menggunakan kekuatan naga terkuat, dan itu juga dikombinasikan dengan senjata ilahi seperti pisau pembunuh setan Qinglong. Pergilah ke neraka dan pamerkan kekuatanmu. Raungan naga meraung di setiap sudut alam setan jahat yang mendalam, dan tebasan pisau itu luar biasa, tetapi kohesi kekuatannya sangat istimewa, langsung menembus pertahanan Gong Sun Jie, dan menjatuhkan Gong Sun Jie. Jai terbelah menjadi dua. Semburan energi pedang menembus gunung besar dan membuka ngarai. Chen Xiang melepas cincin penyimpanan di jari Gong Sun Jie dan melihat ada 60 hati iblis dan beberapa hal lain di dalamnya. Kemarahan menghilang, dia tersenyum sedikit dan meninggalkan ngarai Hese bersama budak serigala yang hampir takut buang air kecil. Bab 429 bertemu Lan secara kebetulan. Ada 60 hati iblis di cincin penyimpanan Gong Sun Jie, 50 di antaranya dia dapatkan ketika dia masuk. Chen Xiang menyerahkan hati iblis ini kepada Su Meiyao dan Bai Yuyo, dan membiarkan mereka, dalam waktu singkat, sedikit mengubah hati iblis ini sehingga Wang Quan dan yang lainnya tidak bisa mengenali mereka. Tidak peduli berapa lama Gong Sun Jie ini masuk, dia hanya mendapatkan 10 hati iblis, yang membuat Chen Xiang diam-diam membencinya. Seperti yang Chen Xiang duga, ketika 4 murid Wang Quan masuk, Shen Wu Hall memberi mereka masing-masing 50 yaosin, sehingga dijamin mereka akan memasuki babak final. Tentu saja, mereka semua meremehkan kekuatan sejati Chen Xiang di aula Shen Wu, dan mereka tidak menyangka bahwa Gong Sun Jie dan Wan Xuan akan begitu sembrono dan melawan Chen Xiang dengan putus asa di sini. Chen Xiang membunuh 2 murid kerajaan di sini, dan memperoleh total 165 hati iblis, yang merupakan jumlah yang mencengangkan. Jika Chen Xiang mengeluarkannya begitu saja setelah dia keluar, itu pasti akan membuat Balai Shen Wu curiga. Jadi dia tidak melakukannya berniat untuk mengeluarkan hati iblis yang dia dapatkan dari Gong Sun Jie dan Wan Xuan. Menggunakan formasi hantu itu, dia membunuh lebih dari selusin iblis, termasuk beberapa iblis kecil. Dia melatih lebih dari selusin hati iblis melalui bola energi pada iblis kecil, berjumlah 32. Kemudian, dia membunuh Raja Kalajengking beracun dan 20 bawahannya, dan mendapat 21 lagi akhirnya, dia membunuh babi hutan itu dan mendapatkan 1, total 54 yang dia dapatkan sendiri. Dia membagi hati iblis yang diperoleh menjadi 3 bagian, 1 diperoleh sendiri, dan 2 lainnya milik Gong Sun Jie dan Wan Xuan. Dia merasa bahwa dia harus dapat lulus ujian ini dengan 54 hati iblis. Namun, dia masih sedikit khawatir. Dia khawatir orang lain akan beruntung dan mendapatkan banyak kristal monster. Mungkin dia akan tersingkir. Itu akan membuat Shen Wu Hall curiga. Chen Xiang memimpin budak serigala dan berjalan di jalan dengan sedikit gelisah. Sekarang dia benar-benar ingin menemukan para prajurit yang datang,
dan bertanya kepada mereka berapa banyak yang mereka dapatkan. Sekarang tidak ada banyak waktu sampai akhir permainan. Chen Xiang membawa budak serigala itu pergi dari ngarai Hesen, berkeliaran di hutan yang gelap. Tiba-tiba, cahaya biru menyala, dan Chen Xiang, yang sedang berpikir keras, segera bereaksi, mengulurkan tangan dan meraih tangan batu giok yang halus namun sangat kuat. Lan Lan! Chen Xiang meraih tinju batu giok yang mungil dan lembut, sedikit terkejut. Pukulan ini ditujukan pada budak serigala di sampingnya. Budak serigala terkejut dan buru-buru bersembunyi di belakang Chen Xiang. Tiba-tiba seorang gadis kecil seperti itu melompat keluar, dan dia sangat kuat dengan sepasang sayap. Jika Chen Xiang sedikit lebih lambat sekarang, kepala budak serigala akan hancur berkeping-keping oleh kepalan batu giok kecil itu. HMPH, bajingan, apa yang kamu lakukan? Ini iblis. Lan Lan cemberut, menatap budak serigala seolah melihat mangsanya sendiri, yang membuat takut budak serigala itu. Sejak budak serigala melihat kekuatan Chen Xiang, dia sangat takut pada manusia. Pertempuran antara Chen Xiang dan Gong Sun Jie masih melekat di benaknya. Melihat kemunculan tiba-tiba gadis imut dan cantik dengan rok biru ini, Chen Xiang diam-diam senang di hatinya. Dia selalu ingin menemukan seseorang yang mengikuti kompetisi untuk menanyakan berapa banyak hati iblis yang mereka dapatkan, tetapi dia tidak mengharapkan ini. Lan Lan untuk datang ke pintunya. Hei, dia budakku sekarang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, beri aku sedikit muka, biarkan dia pergi. Lan Lan menjulurkan lidahnya, dia. Melihat kepatuhan budak serigala itu kepada Chen Xiang, dan dia juga percaya saja, dia tidak bodoh, mengetahui bahwa itu adalah hal yang sangat baik bagi Chen Xiang untuk menerima iblis jahat sebagai budak, bahkan jika dia mau, dia tidak akan bisa menerimanya. Aku akan segera keluar. Berapa banyak hati iblis yang kamu miliki? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Aku tidak mendapatkan banyak, monster jahat sangat sedikit, dan mereka bersembunyi dengan baik. Aku tidak dapat menemukan mereka. Katakan padaku berapa banyak yang kamu dapatkan dulu. Lan Lan melihat bahwa Chen Xiang memiliki pelayan monster jahat, dan menebak bahwa Chen Xiang pasti punya banyak. Chen Xiang tersenyum dan berkata, 53. Bagaimana denganmu? Lan Lan Jiao berteriak. Apa? 53? Dasar bajingan bau, bagaimana kamu mendapatkannya? Hanya ada 28. Lan Lan cemberut mulut kecilnya, wajah mungilnya yang lucu penuh dengan kekhawatiran. Dia khawatir dia akan tersingkir di babak ini, karena dia melihat bahwa orang-orang seperti Chen Xiang mendapat lebih dari 50, dan dia langsung bingung untuk hasil. Chen Xiang menggosok hidungnya dan berkata sambil tersenyum, saya membuat formasi besar di tempat di mana monster jahat sering menghantui, dan kemudian menaruh makanan yang disukai monster jahat, dan saya duduk di sana dan menunggu. Hehe, selanjutnya aku mengerti. Lan Lan menghentakkan kaki kecilnya dengan cemburu. Trik yang sangat kotor. Aku awalnya punya ide yang sama, tapi aku tidak tahu bagaimana membentuk formasi, dan aku tidak tahu di mana kejahatan monster sering muncul, dan saya tidak tahu bagaimana cara memikat setan jahat. Chen Xiang tersenyum, gadis seperti Pri ini benar-benar berpikir dengan baik, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Aku tidak tahu berapa banyak yang bisa didapat orang lain. Chen Xiang masih sedikit khawatir dia tidak akan bisa lulus ujian. Dia datang ke sini untuk buah keberuntungan, dan dia sudah mencapai titik ini penghapusan, itu akan membuatnya menyesal untuk waktu yang lama. Lan Lan melihat bahwa Chen Xiang, yang mendapat lebih dari 50, khawatir. Dia bahkan lebih sedih, karena dia hanya punya 28, dan dia berharap dia bisa meremas Chen Xiang dengan keras. Dia bahkan lebih tidak nyaman. Orang jahat, aku dikutuk sekarang. Jika aku wanita kuat nomor 1 dari keluarga darah biru, aku akan sangat malu jika aku tersingkir di sini. Lan Lan berjongkok di tanah,
menggambar lingkaran, merasa sangat tertekan. Wanita kuat nomor 1. Sudut mata Chen Xiang berkedut. Ini adalah wanita kuat muda nomor 1, tapi di masa depan saya pasti akan menjadi wanita kuat nomor 1 dari ras darah biru. Melihat pertanyaan Chen Xiang, Lan Lan segera berkata. Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa gadis kecil Lan Lan tidak buruk, meskipun dia tampaknya cukup gugup dan bertindak terburu-buru. Dia lebih berprinsip dan berani melawan kuil dewa dan prajurit. Dia telah diingatkan untuk memperhatikan kepada Fajra Lion Eagle sebelumnya dan bersaksi untuknya. Gadis kecil, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Jika Anda berjanji untuk tidak mengungkapkannya, saya dapat membuat Anda melewati level ini dengan sangat percaya diri. Chen Xiang tersenyum misterius. Aku berjanji padamu. Apa menurutmu aku terlihat seperti wanita dengan banyak mulut? Meskipun Lan Lan bingung, dia tetap memilih untuk percaya pada Chen Xiang. Chen Xiang menampar budak serigala sampai dia pingsan, dan kemudian menghapus sebagian ingatan di benaknya untuk mencegah budak serigala mengungkapkannya. Setelah Chen Xiang memasang penghalang kedap suara, dia berkata dengan serius, saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya memiliki lebih dari 100 hati iblis di tangan saya dapat memberi Anda beberapa untuk menambah jumlah Anda. Setelah Anda membersihkan tingkat, kami akan mengatur pertemuan rahasia di suatu tempat. Dan Anda hanya perlu mengembalikan hati iblis Anda. Apa? Lebih dari 100? Lan Lan mengambil telinga kecilnya, curiga bahwa dia salah dengar. Bab 430 hasil kompetisi. Chen Xiang memberi Lan Lan beberapa hati iblis, sehingga hati iblis Lan Lan juga meningkat, sehingga istana dewa dan prajurit tidak akan curiga bahwa dia membunuh Wan Xuan dan Gong Sun Jie. Bahkan jika mereka curiga, mereka tidak akan memiliki banyak kecurigaan. Untuk meyakinkan Lan Lan, Chen Xiang mengeluarkan lebih dari 100 hati iblis, ini adalah bagiannya ditambah 60 Gong Sun Jie, total lebih dari 110. Lan Lan menatap Yao Xin di tanah, bola matanya yang berair akan jatuh. Dia menyentuhnya dengan tangannya untuk memastikan itu benar. Dia bisa merasakan energi murni di dalamnya. Bagaimana kamu mendapatkannya? Kamu membunuh lebih dari 100 setan. Lan Lan tidak percaya. Chen Xiang mengangguk. Itu benar, di Hessen Canyon di depan, iblis yang sangat kuat membawa sekelompok besar, tetapi mereka semua terbunuh oleh formasi saya. Berkata, Chen Xianghe mengeluarkan hati. Iblis dari Raja Kalajengking beracun, dan begitu dia mengeluarkannya, Lan Lan langsung mempercayainya. Dengan tingkat hati iblis ini, kekuatannya harus mendekati keadaan nirwana. Formasimu sangat kuat. Lan Lan tiba-tiba menemukan bahwa Chen Xiang tidak sederhana, dan dia bahkan tahu bagaimana membentuk formasi. Chen Xiang tersenyum dan berkata, untuk mengatur formasi itu, saya menggunakan semua spar terbaik saya. Sejujurnya, saya hanya tidak ingin semua murid Wang Quan masuk final, jadi saya membantu Anda, bukan Anda mengatakan bahwa apakah Anda ingin bersaing dengan saya? Mungkin kita memiliki kesempatan untuk bersaing. Tetapi Anda harus merahasiakan masalah ini. Chen Xiang bahkan tidak peduli. Ketika berbicara tentang kebohongan, belum lagi bahwa dia masih memiliki banyak hal, biarkan Lan Lan mempercayainya. Lan Lan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Kamu telah sangat membantuku. Kalau begitu, jadi berapa banyak dariku yang ingin kamu berikan? Chen Xiang diam-diam tersenyum di dalam hatinya dan berkata, kamu punya 28, aku akan memberimu 50, kamu punya 78. Dan aku punya lebih dari 60. Mengapa kamu punya begitu sedikit? Bagaimana jika kamu tersingkir? Hei, ini untuk membuat orang-orang di Hall of Divine Martial Arts berpikir bahwa kekuatanku tidak sebaik milikmu, kata Chen Xiang acuh tak acuh. Berkata, Chen Xiang menghitung 50 hati iblis untuk Lan Lan. Lan Lan berkata dengan sangat gembira, terima kasih, bajingan.
Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, katakan saja. Sama-sama, saya sangat ramah. Oke. Aku hanya bercanda denganmu sebelumnya, jangan pedulikan itu. Chen Xiang berkata sambil tersenyum. Lan Lan adalah makhluk langka di antara ras darah biru. Dia tidak tahu seberapa kuat dia, tapi dia pasti akan yang kuat di benua raja di masa depan wanita. Ketika budak serigala bangun, dia melihat Chen Xiang tersenyum padanya dan berkata, "Budak serigala, kamu dapat terus tinggal di sini. Mungkin suatu hari kamu dapat meninggalkan tempat hantu ini untukmu, kamu bebas sekarang." Xiang memberi budak serigala sekantong pil 100 binatang, yang sangat menggerakkan budak serigala itu. Dia dengan cepat berterima kasih padanya, berlutut ke arah Chen Xiang, dan menyaksikan Chen Xiang dan Lan Lan pergi. Lan Lan mengikuti Chen Xiang ke ngarai Hesen. Melihat kekacauan di sini, Lan Lan berkata dengan heran, "Kaulah yang membuat naga mengaum sebelumnya. Sungguh menakjubkan, tapi aku tidak akan takut padamu." Chen Xiang meringkuk bibirnya. Berkata, "Aku juga tidak takut padamu. Jika kita benar-benar cocok, sebaiknya kamu tidak memegang tanganmu. Jangan sampai kamu dikalahkan olehku dengan satu gerakan. Aku tidak akan mengasihani kamu." Lan Lan menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, saya tidak akan berhati lembut. Saya ingin mendapatkan tempat pertama untuk membuktikan bahwa saya adalah wanita kuat nomor 1 dari ras darah biru." Waktu kompetisi berakhir, dan pusaran putih muncul di langit. Saat ini Chen Xiang melihat banyak setan melompat naik, terbang, tetapi pusaran melepaskan semburan guntur yang dahsyat, merobohkan monster jahat itu. Baik Chen Xiang dan Lan Lan mengepakkan sayapnya dan terbang. Setelah tinggal di sini selama berhari-hari, mereka sudah ingin pergi. "Senang sekali melihat matahari." Chen Xiang muncul di platform gunung yang tinggi, dan dia melihat Wang Quan lagi. Wang Quan berani keluar setelah bersembunyi selama 10 hari. Chen Xiang diam-diam mencibir. Wang Quan Lai hanya ingin melihat keempat muridnya masuk final, tetapi dia tidak tahu bahwa 2 dari mereka telah dibantai oleh Chen Xiang. Orang-orang keluar satu demi satu, tetapi sekarang hanya ada 10 orang. Melihat begitu sedikit orang, Gu Dongchen dan Wu Kaiming sama-sama mengerutkan kening, dan para tetua aula Shenwu juga terlihat sedih, karena masih ada beberapa murid sejati dari Shenwu mereka Hall yang belum keluar. Wang Quan bahkan lebih cemas, 3 muridnya tidak keluar. Chen Xiang tidak menyangka begitu banyak orang akan mati di dalam, tetapi dia telah melihat betapa kuatnya Raja Kalajengking beracun itu. Jika bukan karena formasi, bahkan 10 darinya mungkin tidak akan mengalahkan Raja Kalajengking beracun. Dia adalah juga menyerang Raja Kalajengking yang beracun, hanya dengan begitu kekuatan susunan hantu akan dikonsumsi. Apa yang terjadi di dalam, tidak ada yang tahu. Bahkan jika seseorang membunuh seseorang, tidak ada yang mengakuinya, itu akan menjadi bencana yang fatal. Chen Xiang diam-diam menebak bahwa bukan hanya dia yang melakukan pembunuhan dan penjarahan. 20 orang yang masuk semuanya sangat kuat, dan beberapa dari mereka bukan murid sejati dari aula seni bela diri, tetapi juga pejuang garis keturunan. Mungkin salah satu dari mereka membunuh murid Wang Quan yang lain. "Sudah 2 jam. Jika kamu tidak menutup lorong, kamu akan mendapat masalah," kata seorang penatua, dan menepuk bahu Wang Quan. Tidak ada yang mengira Wang Quan akan kehilangan 3 magang yang bangga di dalam. Wang Quan memelototi Chen Xiang dan yang lainnya. Dia curiga bahwa di antara 10 orang, seseorang membunuh muridnya. Untungnya, dia dipromosikan dan ditandai di hati iblis itu. Keluar. Wang Quan, yang suasana hatinya telah jatuh ke bawah, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, "Tutup pintu masuk, dan mulailah menilai sekarang. Lan Lan, kamu duluan, kamu yang pertama masuk." Seorang tetua teriak, dan Chen Xiang diam-diam hai, karena dia yang terakhir. Dia ingat bahwa tidak satu pun dari 5 orang yang masuk lebih lambat darinya yang keluar. "Aku mendapat 78 hati iblis."
Kata-kata Lan Lan mengejutkan para tetua Balai Shenwu, begitu pula Gu Dongchen dan Wu Kaiming. Liu Meng'er dan Hua Xiangyue juga sedikit mengernyit. Mereka telah mendengar sebelumnya bahwa roh jahat di dalam tidak mudah dibunuh, dan alasan mereka bisa mendapatkan begitu banyak hati iblis mungkin karena mereka membunuh dan merampok orang lain. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa gadis yang begitu imut dan lembut akan begitu kejam, tapi ini memang cara tercepat untuk mendapatkan banyak hati iblis. Apa yang membuat Chen Xiang diam-diam kagum adalah bahwa Lan Lan sebenarnya terlihat tenang, mengeluarkan 78 hati iblis, dan meminta orang-orang di Aula Shenwu untuk memeriksanya. Chen Xiang juga berkeringat sekarang, jika Istana Shenwu mengetahui bahwa dia mendapatkannya dari Gong Sun Jie, gadis kecil Lan Lan ini akan mendapat masalah. Tentu saja Shen Wudian tidak berani melakukan apapun pada Lan Lan, lagi pula dia tidak melanggar aturan, paling-paling dia akan dibenci oleh Wang Quan. Setelah memeriksa, para tetua dan Wang Quan menggelengkan kepala, karena hati iblis ini bukan yang mereka kenal, dan jelas mereka tidak direnggut oleh para murid yang membunuh Wang Quan. Namun, mereka masih bingung karena Lan Lan telah mendapatkan begitu banyak hati iblis. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.